bersyukur dan mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa boleh hadir di tempat ini Bapak Yesus. Kami bersyukur punya pribadi Tuhan yang sangat hebat bagi setiap kami. Kami bersyukur punya pribadi Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami lebih lagi kepada-Mu Bapak Yesus yang baik. Materaikan kami di tempat ini tanpa terkecuali Bapak Yesus yang baik. Sehingga kami datang tidak sama dengan kami yang mula. Kami datang dengan biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami keluar dari tempat ini kami bawa berkat yang baik. Kami bawa berkat yang luar biasa. Terima kasih.
siap memuji dan menyatakan nama Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan kita dong. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, adakah Bapak Ibu sekalian yang baru pertama sekali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ada di antara kita Bapak Ibu yang setia. Berikan pujian bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu.
kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan ya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya bagi kami. Kau datang ke dunia ini, Engkau mati Tuhan, kemudian Kau bangkit, naik ke surga semuanya yang untuk kami, menebus setiap dosa dan kesalahan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepada. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu turun atas kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan, yang sanggup menguatkan kami, memulihkan kami, lebih daripada itu menuntun kami kepada jalan. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan selamat menerima kemenangan dari Tuhan. Jadi terima kasih untuk kesempatan boleh melayani di tempat ini. Dan saya lihat Pak Gembala nggak ada Bu ya, tugas. Oke, ya haleluya. Dan saya percaya saudara ini diberkati Tuhan. Amin. Singkat saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Marlon Mailangga. Kalau dari marga saya ini berarti bukan orang sini ya saudara. Kami orang Manado, ya. Orang Sulawesi Utara, yang kalau di Sulawesi Utara kira-kira 60 km lagi dari Manado-nya naik ke gunung. Tepatnya di pinggir Danau Tondano. Kalau di sini ada Danau Toba, di sana ada Danau Tondano. Dan bertemu dengan Pak Komdani lah, Pak Gembala di sini. Kami di Full Gospel ya sama-sama, dan saya berada sekitar 3-4 tahun di Medan. Jadi dulunya kami di Jakarta mengembala juga pelayanan di GBI juga. Dan itulah karena Tuhan tiba-tiba kami ada di Medan dan sampai saat ini berkomitmen untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jadi dimanapun kami berada, karena di tempat kami itu nggak ada yang lain-lain saudara. Dari bayi, dari kecil itu Kristen semua. Jadi kalau sekarang mungkin ada marga-marga seperti saya ini tiba-tiba convert ke tempat lain, kita nggak tahu ya. Tapi itulah komitmen kita. Sekali kita bertemu dengan Yesus, sekali kita percaya kepada Yesus, kita harus percaya sampai kita mati. Amin. Jangan bergeser sekalipun saudara. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang memperhatikan kita. Dan nanti kita lihat, karena ada tema dari apa yang saya akan bagikan bagi saudara tentang kuasa kebangkitan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan? Bagaimana darah Yesus yang kudus itu bisa menyelamatkan kita real 100% kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, saya Marlon Mailangga. Namanya mirip-mirip orang Batak, karena dulu ibu saya tuh suka yang namanya Marlon Brando ya saudara. Jadi namakan saya Marlon. Dan saya datang dengan istri saya. Istri saya juga orang Manado, tapi bapaknya lama tugas di Pematang Siantar sebagai tentara. Marganya Tendian. Jadi kalau saudara pernah dengar ada pembunuhan dulu beberapa jenderal dan ada seorang perwira menengah, Pierre Tendian, kami satu kampung. Ya saudara, karena membela orang Batak yang namanya Pak Nasution, akhirnya orang Manado itu lewat gitu. Saudara tahu ceritanya? Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kami dari utara, berarti artinya saya berkenalan dengan saudara, menyebutkan nama saya, lalu saya disayang, iya kan? Orang bilang kan tak kenal tak sayang. Seharusnya kalau Kristen yang sudah lahir baru dan sudah ada di dalam Kristus, mau kenal mau tidak kenal harus sayang. Haleluya. Harus saling sayang menyayangi. Coba lihat kiri kananmu. Harus sayang. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi katakan siap-siap diberkati Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 13 saudara. Ibrani pasal 13. Ini ayat dasar kita yang dikasihkan Bapak Gembala.
Ibrani pasal 13 ayat 20. Ibrani pasal 13 ayat 20-21. Kalau tidak berkeberatan, saya mau ajak kita bangkit lagi berdiri untuk membacakan firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat, katakan amin, saudara. Ya, mari kita baca sama-sama dua ayat ini. Nanti kita loncat di dalam Roma pasal 8 ayat 38. Jadi siapkan dulu ya, karena ada beberapa ayat yang akan kita baca untuk menjadi dasar renungan kita pada kebangkitan atau pada perayaan Paskah hari ini. Ibrani pasal 13 ayat 20-21. Dikatakan firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka damai sejahtera Allah yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang benar kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lanjut di dalam Roma pasal 8, saudara, ayat 38-39. Roma pasal 8 ayat 38-39. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun fikih, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Jadi kita memperingati beberapa hari yang lalu atau Jumat Agung, saudara, kita memperingati kematian Kristus. Dan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperingati kebangkitan Kristus. Jadi paket dalam keselamatan itu, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Jadi ketika Yesus datang dari sorga dan memikul dalam tanda petik, saudara, misi dari kerajaan Allah, yang pertama dia harus lahir. Kemudian disampaikan atau ditulis atau Alkitab memberikan informasi bahwa dia akan mati, kemudian nanti dibangkitkan kembali, dan setelah bangkit dia akan berkeliling sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Lalu Yesus, saudara, kalau kita lihat dari dahulu kala, semenjak Adam dan Hawa pun di situ sudah ada bicara tentang darah. Bagaimana ketika mereka jatuh dalam dosa, akhirnya Tuhan harus menyembelih domba untuk diambil kulitnya, saudara, untuk dipakaikan kepada mereka, karena mereka sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan kemudian, saudara, ketika menyembelih itu sudah pasti ada darah di situ. Kemudian dalam peraturan-peraturan Taurat itu pun, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Musa melakukan hal yang sama. Ketika membaca Taurat itu, atau ketika orang-orang pada waktu itu membuat kesalahan, harus ada korban kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, di zaman Yesus, saudara, ketika Yesus datang, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Mika, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dia harus menjadi korban. Dia menjadi domba Paskah itu atau domba Pesak itu, saudara, untuk menebus segala dosa kita. Mungkin kita berpikir, kenapa harus seperti itu? Nah, kita ambil yang simple saja, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Allah itu sutradara untuk dunia ini. Katakan amin. Jadi Allah mempunyai skenario, dan Allah tahu nanti manusia ini akan jatuh di dalam dosa. Kalau saudara pernah dengar istilah corpus delicti, pernah dengar nggak istilah itu, saudara? Ya, corpus delicti ini ada satu pemahaman orang bahwa Adam tidak dapat membuktikan bahwa iblis itu salah. Adam tidak dapat membuktikan bahwa iblis itu salah. Kenapa? Karena belum ada penghukuman untuk iblis, dan Tuhan masih membiarkan dia.
Bahkan ketika Tuhan mencampakkan dia ke bumi, dibiarkan untuk menggoda, termasuk Adam dan Hawa, manusia pertama. Nah, ketika datang manusia dari surga lagi, yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita itu, dia dapat membuktikan bahwa iblis itu salah. Kenapa? Karena dia dapat melewati setiap cobaan, dia dapat melewati setiap godaan yang disodorkan oleh iblis. Pada waktu Adam, saudara, Adam dan Hawa tidak dapat melewati itu. Jadi Adam tidak dapat membuktikan. Nah, itulah teori yang namanya corpus delicti, saudara. Dia, kalau kita pergi ke pengadilan, kita harus dapat membuktikan bahwa orang ini salah. Katakan amin. Nah, Adam tidak dapat membuktikan. Jadi manusia sorga itu harus datang yang notabene. Kalau dalam kepercayaan kita adalah Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia, dia datang menjadi hamba, dan dialah yang dapat membuktikan bahwa iblis itu salah. Jadi nanti iblis itu akan mendapatkan pengampunan, akan mendapatkan hukuman, ya saudara. Iblis itu akan mendapatkan hukuman. Demikian kita juga, saudara, diberikan kebebasan untuk percaya kepada darah Yesus itu tadi, karena dia merupakan pengantara. Dia yang tidak bersalah, dihina, dimaki, dicaci, bahkan ditonjok, saudara, diludahi, bahkan digantung di atas kayu salib. Semua karena dosa dan pelanggaran kita. Nah, kita percaya, saudara, lewat kuasa ini, lewat kebangkitan ini, biarlah kebangkitan Kristus itu kuasanya melekat kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, untuk apa saat ini kita ada di gereja? Untuk apa kita membaca kitab suci? Kita mau supaya kuasa itu melekat dalam kehidupan kita. Karena di dalam darah Yesus, di dalam kuasa anak domba Allah itu, kita ada keberkatan, ada kemenangan, ada mujizat, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara ingin berkemenangan? Saudara ingin berkemenangan? Coba lihat kiri kananmu, katakan, aku ingin berkemenangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk masuk dalam pembahasan ini, mari kita lihat dalam Roma pasal 6. Apa-apa yang harus kita lakukan, ya saudara, untuk mengalami kuasa kebangkitan itu? Untuk mengalami kuasa kebangkitan itu. Roma pasal 6, kita baca dari ayat 1, ya, kita baca dari ayat 1, 2, 3 sampai ayat yang kelima. Kita baca ayat Roma pasal 6, ayat 1, 2, 3, 4 sampai yang kelima. Gak apa-apa ya, ada waktu 30 menit dan ini tidak terlalu lama, saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, demikian kita kematian oleh kemuliaan Bapa. Demikian, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan untuk kita mengalami kuasa kebangkitan itu, yang pertama adalah hidup lama kita harus dimatikan. Katakan amin. Hidup lama kita. Jadi dengan kata lain, saudara, apa yang kita baca tadi, bahwa kematian Kristus itu sebagai satu perlambang di mana setiap dosa-dosa kita dihapus oleh Dia, dan kita mau menteladani Dia, dan kita mau mengikuti jejak Dia, Bapak Ibu, sehingga kita harus mati juga dalam tanda petik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa yang dimaksud dengan kematian itu? Mati ini adalah mati terhadap dosa-dosa kita. Haleluya, saudara. Mati terhadap dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, beberapa tahun yang lalu, atau tepatnya 22 tahun yang lalu, ya, saya berkomitmen ikut Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Dengan kata lain, ada satu hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dulu saya ini adalah kapten kapal, ya saudara. Kapten kapal yang pertama saya melamar Akabri Angkatan Laut dulu tahun 87, tapi tidak lulus. Dan karena saya ingin masuk tentara, saudara, jadi ibu saya menyuruh saya untuk masuk akademi pelayaran. Supaya apa? Nanti kalau tamat itu, kalau dulu ada yang namanya wajib militer, ya saudara tahu ya. Nah, singkat cerita nggak sampai seperti itu.
Akhirnya kerja di Singapura, saudara dikasih Tuhan. Istri ada di Manado, hidup amburadul, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak hal yang saya lakukan, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Padahal dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, adik-adik sekalian, saya ini Kristen dari awal. Bahkan ibu saya kepala sekolah Kristen juga. Ya, mungkin jejak itu mengikuti bapak saya yang lama di kapal juga, sehingga saya berpikir, saya harus hidup di kapal. Tapi satu ketika, saudara, dari satu negara ke tempat yang lain, saya disuruh oleh agen untuk membawa barang, ya tentunya kapal. Tiba-tiba di laut kami diperhadapkan dengan ombak besar. Kapal yang saya bawa itu kecil, saudara ya. Jadi digulung-gulung sama seperti lemper begitu ya. Nah, digulung-gulung, yang tadinya nggak takut, tiba-tiba takut. Langsung timbul ketakutan. Jadi harus langsung berpikir begini. Kalau seandainya kapal ini tenggelam, berarti dengan kata lain tempat kita di mana? Tempat kita di mana, saudara? Hidup nggak berkenan kepada Tuhan. Hidup melakukan dosa. Ada banyak dosa yang saya lakukan, saudara. Dan saya berpikir kalau kapal ini tenggelam, tempat kita di neraka. Jadi percuma, sia-sia kematian Kristus, sia-sia kepercayaan kita, kata Alkitab. Kalau kita akhirnya mati, kita binasa. Kenapa? Karena persekutuan kita, persekutuan binasa dengan Allah. Sehingga saya katakan tadi, akhirnya manusia ke surga datang untuk membuktikan bahwa ada kemenangan di sana, karena Yesus bangkit daripada kematian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita harus matikan kehidupan lama kita. Katakan amin. Kehidupan lama kita harus matikan. Artinya setiap perbuatan dosa kita yang tidak berkenan, karakter-karakter kita yang masih lama, saudara, kita kuburkan, kita matikan, saudara. Sehingga ketika kita keluar dari air, sama seperti ketika Kristus mati, kita menjadi ciptaan baru. Haleluya. Kalau ciptaan baru berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita mau betul-betul berubah dalam kehidupan kita, supaya kuasa kebangkitan itu melekat dalam hidup kita. Dan ketika kita mengefektifkan, kuasa kebangkitan itu nyata. Iya kan? Kadang-kadang saudara dikasih Tuhan, kita sudah percaya dan kita percaya bahwa darah Yesus dan kebangkitan Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Lewat kecoa pun kita ketakutan. Akhirnya kita memakai darah Yesus, begitu kan? Padahal darah Yesus itu bukan darah Yesus untuk mengusir itu. Kita tinggal angkat kaki aja kan? Nah gitu, tinggal digoyang sedikit, kecoa itu mati nggak, saudara? Hah? Tinggal digoyang sedikit, pasti kecoa itu mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mati di dalam dosa. Mati di dalam dosa akhirnya apa? Dengan kata lain, saudara, kita mau tinggalkan setiap perbuatan kita yang tidak berkenan. Setuju ya? Perbuatan kita yang tidak berkenan banyak nggak, saudara? Sehingga kita harus dilahirkan kembali. Dalam tanda kutip, saudara, kita harus dimatikan. Matikan keegoisan kita, matikan kepentingan diri kita sendiri. Dan dengan kata lain, saudara, kita ingin dimatikan setiap hal-hal yang tidak berkenan. Nah, itu yang pertama, saudara ya. Kalau kita mati terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan bangga kepada kita. Amin. Kita percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Tapi apakah Kristus percaya kepada kita? Itu yang menjadi masalah. Kita percaya kepada Kristus, Kristus percaya kepada kita. Kita mau kita percaya kepada Yesus, Yesus pun percaya kepada kita. Haleluya. Darah perjanjian kekal yang di Ibrani tadi itu yang menjadi pengantara atas hidup kita, supaya kita boleh menerima kuasa itu. Amin, saudara. Kita boleh menerima kuasa, dan kuasa itu berguna bagi orang percaya. Dan kuasa kebangkitan itu akan, dia tidak akan berjalan kalau orang-orang yang tidak pernah, apalagi membaca Alkitab. Nggak pernah membaca Alkitab, santai, tidak berusaha dalam hidup ini, saudara. Nah, kalau kita sudah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan itu, yang pertama, saudara, kita harus matikan setiap kedagingan kita. Katakan amin, saudara. Setiap perbuatan kita yang tak berkenan, saudara, tinggalkan. Waktu itu saya komitmen, saudara, ya, komitmen kepada Tuhan. Tuhan, kalau kami selamat dalam pelayaran ini, saya mau turun dari kapal. Biasanya kalau orang kapal turun itu ijazahnya yang tinggi-tinggi, ya. Tapi saya katakan isi saya nanti pulang saya ini mau dibaptis, karena kami dulu Katolik, saudara, dibaptis dalam gereja karismatik, dan nanti itu mau sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab pilihnya di Lampung. Kenapa, saudara? Kalau pilih di Manado nanti dibilang penjahat bertobat, ya kan? Dilirik terus penjahat bertobat. Akhirnya kita kembali seperti mereka.
Karena ada banyak sekali iblis yang gak suka kalau orang bertobat. Betul nggak? Orang bertobat, kita tetangga lihat kita udah pakai baju putih bagus-bagus, kudus nih ya, nah, gitu kan? Selalu ngeliriknya kayak gitu. Kita pakai merah di gereja, PDIP nih ya, gitu-gitu. Pakai biru, oh Partai Demokrat orang ini, macam-macam saudara. Mengganggu kita supaya kita tidak ke gereja. Dan lingkungan kita mendukung seperti itu saudara. Itu sebabnya saya berpikir harus agak jauh sedikit. Karena kalau jauh, orang nggak kenal kita, orang nggak kenal siapa-siapa, dan kita mau sekolah, semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah mati dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus, matikan setiap kehidupanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama ya, kita matikan. Dan yang kedua, saya mau ambil jalur aja sama seperti Kristus ya. Dia mati, dikuburkan, kemudian dibangkitkan. Nah, hal yang kedua saudara, dari bacaan kita tadi, kita dikuburkan. Jadi yang pertama tadi harus mati atas pelanggaran dosa kita, dan yang kedua kita harus kuburkan. Dikuburkan apa ini maksudnya? Apakah kita akan masuk dalam lembah maut? Enggak, saudara. Jadi ketika Yesus mati, dialah yang mengalahkan senjata maut. Itu sebabnya Alkitab katakan kita ini lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang, kita nggak ada kontribusi sama sekali. Yesus yang mati dan dia bangkit, dan kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita akhirnya diselamatkan oleh karena Kristus. Itu sebabnya Tuhan katakan kamu lebih daripada pemenang. Kita semua lebih daripada pemenang. Coba lihat kiri kanan. Katakan aku lebih daripada pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Menang atas dosa-dosa, menang atas pelanggaran kita, menang atas setiap pergumulan dalam hidup kita. Karena kita percaya saudara, kuasa kebangkitan itu akan terus melekat dalam hidup kita. Jadi kita harus dikuburkan. Harus dikuburkan saudara. Kita tidak mengalami maut lagi. Kita hanya mengalami jalan-jalan maut, bayang-bayang maut. Tapi maut yang dimaksud ini adalah kematian kekal saudara. Maut yang dimaksud ini adalah kematian kekal. Kita nggak lari. Karena bagi siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan dibangkitkan pada waktu Kristus datang. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi kita tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal, karena kita percaya kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus saudara, dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Jadi maut itu tidak berkuasa lagi. Sebenarnya dosa tidak berkuasa lagi, atau maut itu, karena ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia mengalahkan maut itu. Amin saudara. Jadi kalau kita mati saudara dan dikuburkan, itu hanya untuk melengkapi. Karena lewat kematian itu kita akan melihat surga, kita akan melihat kekekalan. Jadi semua orang akan mati kecuali Yesus datang hari ini. Kalau Yesus datang hari ini, kita diubahkan dan kita diangkat ke surga. Amin. Pada waktu kebangkitan Kristus pun, makanya dikatakan dia yang tunggal. Karena pada waktu itu dia bangkit, ada banyak orang-orang kudus pada waktu itu bangkit juga dan langsung ke surga. Jadi hal yang kedua saudara, jangan ragu, kita tidak akan mengalami maut. Mengalami maut ini adalah kematian kekal. Kenapa? Karena Kristus sudah berkaya terlebih dahulu untuk kita. Nah saudara, yang ketiga dikatakan begini. Ya, coba kita lihat dalam Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita manai untuk menerima kuasa kebangkitan itu, hidup lama kita. Hal yang ketiga saudara, kita bangkit dan hidup baru. Ya, artinya yang pertama kita mati, yang kedua kita dikuburkan, yang ketiga kita dibangkitkan. Amin saudara. Kebangkitan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang perlu dibangkitkan dalam hidup kita? Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kita ingin berkemenangan dalam hidup kita. Kita ingin sesuatu yang dapat mengalahkan. Artinya kita mau bangkit atas persoalan kita, kita mau bangkit atas pergumulan kita. Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, belum lagi pergumulan pandemi yang kita hadapi.
Belum lagi tekanan-tekanan kesulitan yang saat ini terus mendera. Saudara sudah mati bersama dengan Kristus, sudah dikuburkan. Kita harus bangkit, kita harus wake up, kita harus kalahkan setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya saudara. Semakin terbang tinggi, semakin tinggi di dalam anugerah-Mu. Semakin terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu. Semakin tinggi. Haleluya. Pemusik pasti tidak tahu karena itu ciptaan saya sendiri saudara. Jadi nggak bakal tahu ya. Saya lama di GBI Pak sebenarnya ya. Paman saya punya jemaat 3.000. Ya, saya ikut dan saya bisa main semua sebenarnya. Main gitar, main bass, main keyboard dan talenta yang Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena saya pun masuk dalam perintisan-perintisan. Nggak ada yang main gitar, saya main gitar saudara. Kemudian dapat beli keyboard, saya main keyboard, semuanya. Dan saya bersyukur saudara dikasih Tuhan, talenta itu Tuhan berikan, kita kembalikan bagi Tuhan. Amin. Jadi siapapun pelayanan di sini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara punya dikasih Tuhan, kita harus dibangkitkan. Kita tinggalkan kehidupan lama kita. Kita mau bangkit di dalam Kristus. Karena biasanya orang yang sudah bangkit, dia akan terpuruk dengan pergumulan dia. Dia akan terpuruk dengan kesulitan dia. Dia akan terpuruk dengan segala-galanya. Oleh karena itu saya berkatakan kita mau semakin tinggi, semakin terbang tinggi bagaikan Raja Wali dalam hidup kita. Amin. Raja Wali itu ada masalah saudara. Dia bukan turun, tetapi dia naik. Dia bahkan ada badai, dia makin hari makin terbang tinggi. Kalau orang Batak punya lagu itu yang pernah dengar Dodi Sibarani. Walau badai menghadang. Nah, itu jangan dinyanyikan, itu lagu ini. Cuman aku mau garis bawahi aja. Ingat lakukan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku aja. Berdua kita lewati, artinya gini sudah. Di situ ada kata badai. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu. Jadi walaupun badai menghadang, selama kita mengiringi Tuhan, kita harus tetap setia. Katakan amin. Kita harus melewati setiap badai itu. Saudara jangan kalah dengan badai, jangan kalah dengan pergumulan. Karena darah Yesus lewat kuasa kebangkitan itu cukup untuk diri kita. Amin. Mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahkan Yesus menebus kita. Dulunya kita jauh dengan Tuhan, didamaikan oleh salib itu, dan akhirnya kita menerima kemenangan, kita menerima keselamatan. Itu tujuan kita saudara. Tujuan kita adalah selamanya. Tujuan kita adalah menjadi selamat dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi untuk mengaktifkan kuasa kebangkitan dalam hidup kita, kita harus mati dulu, mati terhadap dosa, kemudian dikuburkan sehingga maut sengatannya tak berkuasa lagi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus bangkit kembali dalam hidup baru. Amin saudara. Hidup baru yang terus sesuai dengan apa yang kita baca tadi, ya, darah perjanjian itu tadi. Karena kuasa-kuasa, coba kita perhatikan saudara sekali lagi. Roma 8 ayat 38 dikatakan apa? Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin. Jadi Paulus mengatakan seperti itu, dia yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apapun saudara, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tetap kalau Allah sudah merancang kita untuk masuk dalam lingkaran keselamatan itu, apapun saudara, kita akan kembali di situ. Amin. Karena tidak ada kuasa yang dapat mengangkat itu. Kelaparankah, kehinaankah dalam hidup kita, pergumulan nggak ada saudara. Apapun tidak ada. Karena Tuhan menggariskan kita untuk selamat. Jadi bagi setiap pribadi yang sudah selamat, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Saya percaya saudara punya dikasih Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita mau bangkit, mau kabarkan Injil. Amin. Dimanapun kita berada, jangan takut saudara. Jangan takut, kadang-kadang kita takut mati. Betul nggak? Ada di sini yang takut mati? Ada di sini nggak takut mati? Rata-rata kami takut Pak.
Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, jangan takut mati. Amin. Dia hanya sebatas membunuh tubuh kita, tapi jiwa kita enggak. Takutlah akan Dia yang mampu membunuh bukan hanya tubuh, tapi jiwa kita. Oleh karena itu komitmen, kabarkan Injil. Katakan kepada orang-orang saudara bahwa kamu harus percaya kepada Kristus. Amin. Tapi jangan berdiri di lapangan situ, ya jangan ya. Bertobatlah kamu, jangan, nanti dibunuhkan habis kita. Tapi kalau saudara berani dan beriman, lakukan saja. Haleluya. Karena Tuhan sanggup menolong. Contoh saudara ya. Contoh, ada orang naik helikopter yang rusak di Danau Toba itu kan, ada yang selamat kan. Biasanya kalau naik pesawat atau itu pasti mati. Tapi orang ini tidak mati. Artinya apa saudara? Kematian itu milik Tuhan. Amin. Kalau sudah waktunya saudara mau di tempat tidur pun pasti selesai. Tapi kalau belum waktunya, dikebukin orang, diapain orang, kalau Tuhan tidak berkehendak, belum akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah saudara kita tetap berani untuk mengabarkan Injil. Tidak usah takut dengan manusia, karena kita percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kuasa itu aktifkan dalam kehidupan kita, supaya kuasa kebangkitan pasca ini saudara, yang sudah dari dahulu kalah, ya, ada darah di sana seperti saya katakan tadi. Bahkan ketika malaikat mau melewati yang ada di Mesir itu, ada darah di situ, semuanya lewat, semuanya selamat. Darah Yesus inilah yang kita peringati sampai hari ini. Bahkan saudara lihat kalau perjamuan, ya kan, perjamuan darahku, ini bukan bicara tentang kehidupan Kristus. Ini bicara tentang kehidupan Kristus, bukan lagi bicara tentang seperti domba tadi. Dan darah ini terus kita kecap hingga hari ini sebagai satu perayaan atau memperingati bahwa Kristus Yesus Tuhan, darahnya tercurah oleh karena dosa dan kesalahan kita, darahnya atau tubuhnya tercabik-cabik oleh karena pelanggaran kita. Dan biarlah hidup kita terus berkemenangan, milikilah kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Saya percaya saudara akan menjadi pemenang. Haleluya. Menang atas dosa, menang atas pergumulan, usaha makin hari makin diberkati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, bisnis, pekerjaan kita makin hari makin diberkati Tuhan. Tapi aktifkan atau tanamkan kuasa kebangkitan itu, kuasa kematian dan darah Yesus itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang singkat. Saya berharap saudara diberkati ya, karena saya agak takut juga saudara. Jadi kayak hilang-hilang saya ini ya. Tapi saya percaya singkat ini saudara diberkati Tuhan. Amin. Singkat ini saudara mendapatkan kekuatan lewat kebangkitan Kristus. Amin. Kita mau berubah. Siap berubah saudara? Siap berubah? Siap tinggalkan kehidupan kita yang lama? Siap tinggalkan kehidupan yang lama? Mari saudara kita komitmen hari ini Tuhan. Jika hari ini masih dikatakan hari ini saya mau mengambil keputusan, betul-betul mau melayani Tuhan dengan baik. Amin saudara. Amin saudara. Bahwa betul-betul mau melayani Tuhan. Karena saya percaya kita ini sudah digariskan untuk selamat. Jangan sia-siakan kepercayaan kita. Singkat sebelum selesai saudara, saya bersaksi sedikit ya. Tadi saya lanjutkan tadi, ketika Tuhan panggil saya, jadi saya nggak mau kalau nggak ada perubahan dalam hidup saya. Yang dulunya kalau saya ngerokok saudara atau minum itu, boleh dikatakan kalau orang Manado bilang pemadat lah, ya, pemadat sekali dan peminum sekali. Tapi ketika saya menerima baptisan itu, kematian Kristus bersama dengan Kristus, satu-satu saya hilang. Bukan semua ya, karena kan orang merokok. Tapi yang namanya bukan larang saudara merokok, enggak ya. Saya cuma mau saksikan aja. Jadi dari situ saudara, yang tadinya 4 slot itu berarti 4 kali 10, 40. Kalau jam jaga saya dari jam 6 sampai jam 12 ya. Jadi selama itu cepat karena rokok putih ya, bukan retek seperti yang. Jadi itu, tapi ketika saya dilahirkan kembali, mati bersama dengan Kristus, semua itu saya lupakan. Dan sampai hari ini saya nggak nyentuh barang itu. Haleluya. Saya berharap ada komitmen seperti itu dalam hidup kita. Ketika kita panggil sudah mati bersama dengan Kristus, kita mau berjuang untuk Kristus berapapun harganya saudara. Karena kita percaya apa yang kita banggain hari ini saudara itu terbatas. Tapi kita banggakan Kristus, kita akan mendapatkan suatu kehidupan kekal di sana. Haleluya. Kehidupan kekal inilah yang kita tuju. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Haleluya. Oleh
kuasa darahmu, kau tebus dosaku, kekudusanmu mengikutiku, kasihmu mengalir hidupku, kau terangkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kita naikkan bukan ini dari awal. Bawa persembahan kepada selalu berikan bagimu Allah yang mulia. Tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat sudah kita dengar. Firman Tuhan yang sederhana. Kita melihat bahwa perjanjian kekal yang dilakukan oleh Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi pengantara untuk menebus setiap dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang dimaksud ini adalah orang-orang yang berdosa yang hilang kemuliaan Allah. Maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, artinya tidak semua. Barang siapa yang percaya, kalau kita tidak percaya, keselamatan dengan kekal, kehidupan kekal tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan ini kita perjuangkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagi orang lain yang belum menerima keselamatan, sehingga mereka boleh meraih keselamatan. Kabarkan Injil ini, kabarkan berita keselamatan, sampaikan anugerah Tuhan. Siapapun yang percaya kepada pribadi, siapapun yang percaya kepada Yesus, maka dia akan menerima keselamatan. Tinggalkan setiap perbuatan kita yang tidak berkenan. Matikan setiap hal-hal keegoisan, kedagingan yang ada dalam hidup kita. Kuburkan semuanya, saudara. Sama seperti Yesus dikuburkan untuk mengalahkan maut. Ketika Yesus sudah mengalahkan maut, kita mati. Tapi bukan berarti kita mati dalam maut itu sendiri. Kita mati di dalam dosa. Sehingga ketika kita dibangkitkan, ada surga kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, hidupkan kembali, bangkitkan semangat baru yang ada, sebagai suatu semangat kebangkitan yang ada dalam kita. Haleluya, kita menjadi ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, sehingga benar-benar kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan melekat dalam hidup kita. Dan lewat kuasa kebangkitan ini, sakit penyakit kita bisa disembuhkan. Lewat kuasa kebangkitan, segala kelemahan kita yang ditanggung oleh Kristus itu di atas kayu salib diberikan kekuatan. Haleluya. Bagi kita yang terikat dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak
sehingga kita dilepaskan dari perbuatan yang tidak berkenan. Mari saudara, tanamkan dalam jiwamu, tanamkan dalam hatimu bahwa sungguh-sungguh karya Tuhan atau kematian Tuhan ini bukan kematian yang biasa-biasa, tidak sama dengan orang lain yang mati sehingga orang berkata rasul boleh banyak, mati boleh banyak, tetapi yang menyediakan keselamatan bagi kita hanya kematian Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Berkati GBI ini Tuhan, berkati Bapak Gembala dalam segala aktivitas, kegiatan sebagai aparat kepolisian. Bahkan Tuhan berikan tambahan lagi untuk mengembangkan doa-doa. Sekali lagi berikan kekuatan Tuhan, berikan kesabaran untuk mengembangkan setiap doa yang Tuhan percayakan kepada Pak Desi. Karena kami percaya Tuhan, bukan hal dunia yang dia lakukan, hal surga sebagai satu tanggung jawab. Di mana Pak Desi ini melihat ada begitu banyak diselamatkan untuk percaya kepada Kristus, istri dan anak-anak, bahkan mungkin kalau sudah ada cucu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pribadi jemaat Tuhan yang ada saat ini Tuhan, kami berdoa usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun kegiatan yang mereka lakukan, Tuhan buat berkemenangan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh dapat mengembalikan untuk hormat, untuk kemuliaan Tuhan di tempat di mana mereka berada, di mana tempat mereka digembalakan, di mana tempat mereka beribadah, kiri kanan muka belakang ya Tuhan. Kami terus berdoa terutama untuk pribadi-pribadi yang belum percaya, dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan hati mereka, radius 500 sampai 1 kilometer dari tempat ini. Ada jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan, ada jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Kami minta dari tempat ini ya Tuhan, kami minta biarlah kuasa kematian dan kuasa Tuhan kita, darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami, dapat menghampiri setiap orang, terutama bagi mereka yang belum melembutkan hati mereka, yang mengeraskan hati mereka. Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka boleh diselamatkan dalam hati. Terima kasih Bapak yang terlibat dalam pelayanan worship leader, bahkan singer, pemain musik, multimedia, bahkan asal semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, datanglah kerajaan menjadilah kehendak-Mu, karena inilah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpuji nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kami seluruh pekerja GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang sudah memberikan firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kami. Biarlah lewat hambanya kami boleh membawa berkat yang baru yang daripada Tuhan, dan Tuhan berkati keluarga Bapak dimanapun mereka berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba kita saatnya mendengarkan warta sepekan pada minggu ini. Warta sepekan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam. Shalom dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pribadi di tempat ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk boleh hadir di ibadah-ibadah kita yang akan datang. Ibadah di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Warta sepekan yang pertama, ibadah doa subuh setiap hari Selasa Kamis di tempat ini ataupun via Zoom meeting pukul 5 WIB, di mana link Zoom akan dikirimkan melalui grup gereja. Yang kedua, ibadah family altar telah aktif kembali dan diadakan secara onsite. Mari Bapak Ibu boleh bergabung di FAFA yang ada. Yang ketiga, ibadah doa puasa setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Yang keempat, ibadah Next Gen Pemuda diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19.30 WIB. Mari anak-anak muda dan juga Bapak Ibu yang berjiwa muda untuk boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah ini. Ibadah di tempat ini, ibadah raya hari Minggu, diadakan hanya satu sesi pukul 10 WIB dan disertai sekolah minggu. Warta tambahan. Yang pertama, pelayanan pastoral seperti pelayanan doa, baptisan, konseling pernikahan, pelayanan kedukaan dapat menghubungi sekretariat gereja atau dengan nomor yang sudah tertera pada layar. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan dituntut untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi pengerja di tempat ini atau langsung boleh menghubungi Bapak Karunian Sianjang.
Yang ketiga, mari terhubung dengan gereja untuk mengetahui info-info mengenai ibadah di tempat ini. Bapak Ibu bisa bergabung di grup gereja atau dengan men-scan barcode yang ada di mading dekat pintu keluar. Yang keempat, mari Bapak Ibu kita bersama-sama membangun rumah Tuhan di tempat ini, GBI Jalan Medan 100. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang dapat disampaikan melalui kotak-kotak persembahan maupun juga di rekening gereja kita, Bank BRI atas nama Panitia Pembangunan GBI Jalan Medan 100, atau dengan nomor rekening yang sudah tertera pada wajah. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh juga memberikan persembahan pembangunan di depan. Selalu memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah kami ini, kami tetap bersyukur dan bersyukur untuk segala pengorbanan Tuhan. Bahkan kuasa-Mu, kebangkitan-Mu, darah-Mu yang tercurah untuk dosa dan pelanggaran kami sudah Tuhan kamakan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu, bahkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ibadah kami berjalan saat ini. Tak lupa Tuhan, kami berdoa sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini untuk Pikades yang akan diselenggarakan di Deli Serdang ini ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami memohon, kami meminta kepada-Mu supaya Pilkades ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, boleh berjalan dengan damai, boleh berjalan dengan tenang, teratur ya Tuhan. Dan setiap kontestan yang ada ya Tuhan, yang mencalonkan diri mereka
mereka dapat mengendalikan setiap masa, mengendalikan setiap pemilih-pemilih mereka. Dan biarlah Tuhan, di akhir bahkan harapan mereka di hasil pilkada ini Tuhan, siapa yang pun yang terpilih boleh diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada di desa Giri Serdang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah terus kami berdoa untuk pemerintah yang ada, biar kiranya hikmat kebijaksanaan yang ada Tuhan turunkan bagi setiap pemerintah yang dari pusat sampai kepada bawah, Kepling, bahkan kepala dusun ya Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga mereka tidak berpihak dan mereka betul-betul mengembangkan sebagai pemerintah yang dipilih sebagai wakil Tuhan di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk keamanan Giri Serdang yang ada di Pakam ini dan seluruhnya Tuhan ada dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, dan biarlah shalom, biarlah damai sejahtera Tuhan akan menyertai kami sehingga kami pulang Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum bersempatan hadir, shalom itu pun menjadi bagian dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan aminkan setiap ucapan berkat ini, dan itu akan jadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan kekuatan daripada Roh Kudus ada menyertai kamu senantiasa mulai hari ini, saat ini sampai Maranatha.